Halo semua, nama saya Rindy Arvin Wijaya. Hari ini saya akan menjelaskan doubling list tentang insert belakang atau tambah belakang. Jadi yang pertama dilakukan adalah menuliskan atau mengetikkan library-nya. Lalu kita akan membuat struct node-nya. Struct ini itu digunakan untuk menyimpan banyak data. Kemudian kita akan membuat prosedur untuk menambahkan data atau angka yang nantinya kita akan input. Kemudian kita akan membuat prosedur untuk menambah data belakang atau insert belakang. Kita berikan nama void tambah belakang. Yang terakhir, kita akan membuat prosedur untuk menampilkan data atau angka yang sudah kita input tadi. Kita berikan nama void tampil.
Nah, ini merupakan codingan untuk tambah belakang atau insert belakang. Jadi, include livestream ini diperlukan pada program yang melibatkan objek cout. Di sini saya atau kelompok kami menggunakan cout untuk menampilkan kalimat yang nantinya user akan bisa melihat di program tersebut. Terus selanjutnya kelompok kami menggunakan include connew.h ini diperlukan bila melibatkan clear screen, yaitu perintah untuk membersihkan layar seperti ini. CLS. Kemudian include studio.h ini digunakan untuk standar input-output pada bahasa pemrograman C. Void baru ini merupakan prosedur yang digunakan untuk menambah data pada bagian belakang list atau tail. Kemudian di prosedur tambah belakang ini, di sini kami memanggil function buat baru. Untuk menambah data pada bagian belakang list atau tail. Di sini kami memanggil function buat baru yang digunakan untuk menambah data baru. Jika head sama dengan null, maka nilai head dan tail menjadi bernilai sama dengan data yang diinput sebelumnya. Untuk else ini, jika head tidak sama dengan null, maka nilai setelah tail akan bernilai sama dengan nilai yang kita input, yaitu variabel yang bernama baru. Kemudian nilai dari sebelum nilai baru akan kita definisikan sebagai isi dari nilai tail. Kemudian agar nilai tail selalu berada di posisi paling akhir, maka kita harus mengubah nilai dari tail itu menjadi nilai dari baru dengan cara menuliskan tail sama dengan baru pada baris kode selanjutnya atau kode berikutnya. Tujuan dibentuknya if ini untuk melakukan pengecekan pada bagian head bernilai kosong atau tidak. Jika kosong, maka nilai yang kita input pada function ini atau prosedur ini akan menjadi nilai head dan tailnya pada awal list. Sedangkan jika tidak bernilai kosong, maka angka yang kita input pada function buat baru sebelumnya akan menjadi list paling akhir dan begitu seterusnya. Dan ini merupakan codingan lengkap yang kelompok saya gunakan untuk melakukan presentasi doubling list ini. Untuk sebab tambah depan, hapus belakang, mencari nilai max min ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Dan ini merupakan hasil output dari program yang kami gunakan. Oke. Pertama, jika kita ingin menambah data atau melakukan input data untuk data depan, kita bisa melakukan pilihan nomor 1. Misalnya kita mau memasukkan data angka sebesar 45. Nah, data ke satu ini akan berisi angka 45 atau data yang sudah kita tadi input. Kemudian jika kita ingin melakukan input atau melakukan tambah belakang, kita bisa melakukan pilihan nomor 2. Misalnya kita di sini mau melakukan input angka sebesar 95. Nah, 95 ini akan masuk sebagai data paling akhir atau data yang paling belakang. Ya, untuk hapus depan, hapus belakang, mencari nilai terkecil dan terbesar, serta tambah depan ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih.